Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan mimpi indah. Seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. "Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati aku akan ikut." "Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira. "Baiklah, kita bertemu di warung teh besok," ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. "Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian," ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga," ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa," ujar sang rahib. "Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," ujar si pendeta. "Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi," ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. "Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal," ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya. Sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan, tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. "Bagaimana kalau kita buat perjanjian?" ujar sang pendeta tiba-tiba. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit," ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun, dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. "Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku," ujar rahib dengan gembiranya. "Mimpimu sangat menakjubkan, saudara rahib." "Sangat menakjubkan," ujar si pendeta dengan agak berlebihan. "Mimpiku pun tak kalah indahnya," ujar pendeta. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu.
Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup, dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud, Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Gaya memanah. Suatu hari Abu Nawas diundang Baginda Raja Harun al-Rasyid ke istana seperti biasanya untuk berbincang-bincang dan mendengarkan pendapat, juga nasihat dari Abu Nawas. Sesampainya di istana, Abu Nawas dijamu dengan makanan dan setelah itu diajak ke pendapa untuk berbincang-bincang. Seperti biasa dalam perbincangan itu Baginda Raja banyak melontarkan berbagai pertanyaan termasuk pertanyaan yang akan menjebak Abu Nawas. Namun seperti biasanya juga Abu Nawas selalu lolos dari jebakan sang Baginda tersebut dan hanya membuat beliau malu atas jawaban dari Abu Nawas. Merasa tidak ingin dipermalukan lebih jauh oleh Abu Nawas, Baginda pun mengajak Abu Nawas ke taman depan istana dan menantang kecakapan Abu Nawas dalam memanah. Sesampainya di taman, Baginda berkata, "Wahai Abu Nawas, di hadapan prajuritku tunjukkanlah keahlianmu dalam memanah. Jika engkau berhasil mengenai sasaran maka hadiah akan menantimu. Akan tetapi jika engkau gagal, maka penjara yang akan menantimu." Meski sedikit risau mendengar perintah Baginda yang bertujuan menjebaknya, Abu Nawas tetap memperlihatkan sikap santai dan menerima tantangan itu. Pun mulai mengambil busur beserta 3 anak panahnya sambil memikirkan jalan keluar jika ia nanti gagal mengenai sasaran, karena ia memang jarang memanah. Abu Nawas pun mulai menarik busurnya dan menembakkan anak panahnya ke sasaran. Sayangnya anak panahnya itu meleset jauh dari sasaran. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Untuk menutupi kelemahannya, Abu Nawas langsung memberi alasan, "Dari pengamatan hamba, yang tadi itu adalah gaya memanah para makelar tanah, wahai Baginda," ujar Abu Nawas. Sesaat kemudian ia kembali membidik panahnya ke sasaran. Namun ia gagal lagi, ia pun kembali berkilah, "Kalau yang ini paduka gaya juragan tanah," kata Abu Nawas menutupi kelemahannya yang kedua. Dan untuk ketiga kalinya Abu Nawas kembali membidikkan panahnya ke sasaran sambil harap-harap cemas, dan dalam hati terus berdoa. Entah kenapa kali ini nasib baik datang padanya, anak panah Abu Nawas mengenai tepat sasaran. Nah yang ini baru gaya Abu Nawas memanah. Hamba pun menunggu hadiah yang paduka janjikan, kata Abu Nawas gembira. Baginda pun tidak bisa menahan tawanya. Sesuai yang dijanjikan, Baginda memberikan hadiah kepada Abu Nawas, pun langsung mohon diri kembali kepada keluarganya. Tetangga usil, Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana.
Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang berlimpah, selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya. Jika ia mendapat rezeki lebih seperti mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti banyak orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda sehingga tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis, ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja karena tidak ada pekerjaan lain. Suatu hari istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya, pun berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah SWT," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah SWT. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas itu, tetangganya pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas, langsung melempar sekantung uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget, tidak percaya dengan apa yang telah ia dapatkan, pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah SWT," kata Abu Nawas dengan girang. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi." "Itu milikku," kata tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" tambah hakim. "Tetangga saya ini gila tuan hakim, pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi uang itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya.
Hakim Ahimya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Ayam panggang petaka. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya, sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya Raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah hadir termasuk sang target si Abu Nawas, Baginda pun mulai berkata, "Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan," perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda itu, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. "Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada," pikir Abu Nawas. Pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan, sedangkan Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu, pun terus melakukan itu berulang-ulang.
Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Dan jika saya diam saja maka saya akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah menciumi pantat ayam ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula, jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu, Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu, pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya.